Jadi Allah akan menjadikan ruh itu sebagai nur. Supaya apa? Supaya gampang dikenali. Makanya di Quran surat An-Nur ayat 35 Allah cerita Allahu nurun, kan gitu. Allahu nurus samawati wal ard, kan gitu. Nih ada orang pesantren. Allah yang bilang begitu, bukan saya. Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah aw misbahu fi jujaja ajujajatu ka'annaha kaukab. Kalau sudah mengalami ayat itu, tidak ada kata-kata lagi. Yang ada cuma pengalaman, yang ada cuma hangat-hangat air mata. Karena ayat itu sudah jadi pengalaman, bukan kata-kata lagi. Maka di akhir dari ayat itu Allah mengatakan apa? Yahdillahu linurihi mayyasha. Dan aku menunjukkan kepada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Terima kasih ya Allah, aku telah dikehendaki olehmu sehingga aku bisa sampai pada cahayamu. Sekecil apapun cahaya yang hadir dalam kegelapan batinku ya Allah, sangat berarti dalam kegelapan batinku. Itu nggak ngajinya? Lanjut dulu, santai dulu, tarik nafas dulu dalam-dalam. Yes, biar sadar. Nah, sekarang saya mau jelaskan dulu. Tugasnya para nabi, para rasul itu tadi secara global mengajak manusia kembali kepada Allah. Itu visinya. Misinya, visi dengan misi beda ya. Misinya adalah mengajarkan ilmu ketuhanan, mengajarkan manusia supaya mengenal Tuhan. Makanya ya, tugasnya para rasul itu dirangkum dalam Quran surat Al-Imran ayat 49 cuma 3. Boleh nanti kalau nggak percaya buktikan sendiri ya. Surat Al-Imran ayat 49. 3 tugas rasul. Lihat saya semuanya. Kalau tugas rasul 3, berarti siapapun yang mengaku umatnya rasul, jelas tugasnya 3 juga dong. Masa jadi 5? Yuk, apa saja tugasnya rasul kata Quran? Nih, saya sampai tulis bahasa Arabnya. Yang pertama tugasnya rasul itu adalah wa ubriul akmaha, membebaskan penyakit buta dengan seizin Allah. Wa ubriul akmaha biiznillah. Buta apa? Ada sekelompok manusia yang berteriak kepada Allah, itu diabadikan dalam Quran. Ya Allah Tuhanku, kenapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta? Apa jawaban Allah? Fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta bukan matamu yang itu, tapi yang buta adalah mata kesadaran. Jadi tugas utama rasul yang pertama adalah membebaskan penyakit buta, tentu dengan seizin Allah. Karena di Quran itu semuanya begitu. Ya biiznillah, 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 dengan seizin Allah. Tidak sendiri. Itu sebabnya rasul itu syafaatnya itu diberikan oleh Allah. Makanya Allah bilang di Quran, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah, hei rasul, syafaat itu jami'a, semua kepunyaan Allah. Jadi apa wujudnya syafaat? Kalau kita mendapati ilmu Allah lewat rasul dan kemudian kita bisa sampai kepada Allah, ketemu ilmunya hari ini, itu yang disebut dengan syafaat. Syafaat bukan nanti, syafaat itu di sini, saat ini, sekarang. Lanjut. Apa tugas utama rasul yang pertama? Membebaskan penyakit buta dengan seizin Allah. Jadi siapapun yang mengaku dirinya umat rasul, apalagi menyampaikan tanda-tanda, menyampaikan itu yang disampaikan tadi, sampaikan walaupun satu tanda, berarti dia harus mengalami dulu dong tanda ini. Ini masalahnya belum mengalami apa-apa sudah keluar-keluar di mana-mana. Dan kebohongan kalau diulang, berulang, lama-kelamaan dianggap kebenaran.
Itu bahaya. Membentuk paradigma. Kenapa? Karena pada subconscious mind-nya manusia itu ada yang namanya RAS, Reticular Activating System. Itu filter yang jebolnya itu bukan karena baik buruk, jebolnya itu karena pengulangan. Makanya sering mengulang-ulang sesuatu masuk subconscious mind. Wah, kalau sudah di situ perlu bantuan Mas Wendy itu ngeluarinnya. Harus dihipnoterapi. Karena itu akan membentuk ego. Makanya ego itu seperti luka yang menganga. Kalau luka yang menganga sedikit aja kesenggol, sakit. Makanya yang gampang kesenggol itu tandanya masih luka. Gampang marah, baperan, gampang tersinggung, gampang nyolot, gampang bolotot, gampang monyong. Itu. Yang kedua, tugasnya Rasul itu membebaskan penyakit kulit dengan seizin Allah. Wal abroso. Tahu penyakit kulit? Penyakit kulit itu bukan panu, bukan kurap, bukan kudis. Penyakit kulit itu adalah ngerti sesuatu cuma kulitnya saja. Itu penyakit, karena penyakit kulit itu menular. Jadi penyakit itu penyakit luar, ngerti sesuatu cuma luarnya saja. Yang ketiga, menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Mati yang mana? Kalau orang udah mati dihidupkan lagi oleh Rasul, Rasul sedang melawan Allah. Rasul macam apa model kayak gini? Bukan itu. Orang dalam hidup ini sudah mati, kelihatan sibuk padahal mati kesadarannya. Orang yang kayak gini, kata Nabi Muhammad, harus dihidupkan, harus dibangkitkan, harus dikiamatkan. Makanya tanda kiamat itu satu, akan datang Dajjal. Tahu Dajjal? Saya tiap hari ketemu dia. Tiap hari, ya Allah. Di sini pun ada. Dajjal itu si mata satu. Bukan matanya satu begini, bukan. Di Quran dikatakan, aku berikan kepadamu dua penglihatan. Satu penglihatan lahir, satu penglihatan batin. Kalau kalian mau bebas dari penyakit Dajjal, buka mata kolbu. Kalau hari ini melihat baru dengan mata lahir, itulah Dajjal. Ngapain ditunggu-tunggu? Gimana sih kalian ngaji? Mau aja dibohong-bohongi. Oh Dajjal nanti katanya di sana di gunung mana? Ya Allah, itu Dajjal pabalatak. Dajjal itu si mata satu, matanya cuma mata lahir. Siapapun yang hidup dengan mata lahir, salah persepsi, salah interpretasi, itu Dajjal. Paham sampai sini? Ada Dajjal nggak di ruang ini? Maaf ya, maaf. Kalau saya nggak nanya gini, kayaknya kurang tegas itu. Nah, ketika kita sadar bahwa kita ini si mata satu, Dajjal, oh, saya selama ini pantesan salah persepsi, salah interpretasi, karena saya matanya cuma satu, saya melihat dengan mata lahir, maka saya melihat hanya kulitnya saja. Oh, ternyata Dajjal tuh nggak jauh-jauh nyarinya. Tiap hari dimandiin, disabunin, dilipstikin. Ketawa tuh Dajjal. Makanya Dajjal ini harus cari Imam Mahdi. Cari Imam Mahdi, pemimpin yang bisa menunjukkan. Bisa menunjukkan apa? Menunjukkan tanda Allah. Allah itu bersama kamu. Sedekat itu Allah dengan kamu, kok kamu tidak melihatnya? Ya tinggal hartos tuh ngawas teh. Ngajarkan sholat, ketika ditanya apa sih sholat itu, nggak ngerti. Sholat adalah menyembah Allah. Kalau menyembah, yang disembah dengan yang menyembah masih ada jarak dong. Betul apa tidak?
Padahal kan sholat yang sebenarnya adalah merasakan kehadirannya. Kalau dia sudah hadir kok di sini, bahkan dia mewujud sebagai napas kita, pinjaman kehidupan pada diri kita. Sedekat itu Allah dengan kita, kok kita tidak merasakan kehadirannya? Makanya belajar wudhu yang benar, belajar sholat yang benar. Wudhu itu bukan bersuci. Bagaimana bisa disucikan tubuh ini? Air kencing aja masih ada di dalam, berak saja masih ada di dalam. Saya ngomong begini banyak yang menyerang saya, padahal itu kan fakta. Jadi wudhu itu bukan bersuci. Wudhu itu bahasa Arab, artinya berpisah. Berpisahlah kamu dengan segala sesuatu selain Allah, baru kamu bisa memanunggal bersama Allah. Itu namanya sholat. Pelajari. Kenapa? Kenapa saya mengatakan begini? Karena kita ini terlena terlalu lama, hanya terjebak oleh rutinitas. Wudhu yang menggunakan air di kamar mandi, yes, saya juga melakukan itu. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Di situ. Kesadaran apa yang saya tumbuhkan di situ? Kenapa Nabi Muhammad ketika sedang wudhu itu, beliau banyak sekali afirmasi yang beliau bacakan. Ketika membasuh wajah, beliau katakan, ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu. Afirmasi itu. Yang disampaikan ke wajah itu air, tapi beliau doanya, ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu, supaya wajah kita itu penuh dengan persahabatan, tidak penuh curiga, menyenangkan ketika bertemu orang, tidak menakutkan. Habis wudhu masih menakutkan. Betul apa tidak? Ketika membasuh kaki, Nabi Muhammad mengajarkan, ya Allah, kuatkan kakiku dalam menempuh syiratmu, ya Allah. Ada itu doa-doa seperti itu. Itu dalam bab fikih itu ada. Kita semuanya hanya mengikuti kebanyakan orang. Orang melakukan begitu, ngikut aja. Yang penting sudah basah wajah, sudah basah tangan, sudah basah kaki kita, udah merasa sudah punya pahala. Lagi-lagi pahala. Apa sih pahala itu? Kita juga nggak ngerti. Karena dalam bahasa Quran nggak ada pahala. Yang ada ajrun. Ajrun itu zat sebetulnya. Jadi ajrun yang sebenarnya itu adalah zatnya Allah. Maka pahala yang sebenarnya adalah Allah. Ketika kita merasakan kehadirannya setiap ruang dan waktu, itu pahala kita yang sebenarnya. Dan orang yang seperti itu akan terkontrol kehidupannya. Tidak mungkin melakukan kesalahan. Tidak mungkin mengkhianati dirinya sendiri. Tidak mungkin berbohong pada sejati dirinya. Tidak mungkin. Selalu bersujud kepada Dia yang hidup di dalam dirinya.